Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danutri Wijanarko, absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Seorang Pemabuk yang Masuk Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika di pinggir kota Basrah, Irak, tersiar kabar ada orang yang meninggal dunia. Dia orang yang tidak terkenal, tidak berpangkat, kekayaannya tidak seberapa, dan secara umum semuanya tampak biasa saja. Yang tidak biasa barangkali karena dia suka mabuk-mabukan. Kebiasaan buruknya ini konon membuat orang-orang kampung begitu membenci perilakunya yang diharamkan agama ini. Tersiarnya kabar tewasnya sang pemabuk ini disambut dengan sukacita banyak orang. Yang sedih mungkin cuma istri, anak-anak, dan mungkin anjing kesayangannya. Para tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal bahkan enggan mengurusi si mayat karena diyakini dosanya terlalu banyak semasa hidup. Sambil berlinang air mata, si istri mengurus jenazah suaminya seorang diri. Disaksikan anak-anak. Sayang, tubuh si istri ini tidak kuat mengangkat jenazah seorang diri, sehingga dia kemudian mengupah orang lain untuk mengangkat dan memindahkan jenazah ke masjid untuk disolatkan. Sayang, umat muslim tidak mau melakukan sholat jenazah. Para ustadz dan santri di sekitar masjid yang biasanya mengaji pun tidak tampak batang hidungnya. Akhirnya dibawalah jenazah ke perkuburan di padang pasir untuk disemayamkan. Singkatnya, orang yang dibayar untuk menggotong jenazah sang pemabuk ini pun hampir sampai di perkuburan. Saat melewati sebuah rumah yang berasal dari tanah yang reot di atas bukit kecil, tiba-tiba terdengar teriakan lantang, "Berhentilah, saya akan mensolatkannya." Para penggotong jenazah pun berhenti dan keluarlah seorang tua renta. Orang tua ini dikenal masyarakat sebagai orang zuhud, orang yang meninggalkan urusan dunia untuk selalu menomorsatukan urusan akhirat. Orang-orang kota yang sejak tadi menyaksikan dari jauh dan para penggotong jenazah pun heran dengan teriakan si zuhud nyeleneh ini. Masyarakat bertanya pada si zuhud, apa yang mendorongnya untuk bersedia mensolatkan jenazah si pemabuk? "Saya bermimpi bertemu seorang. Orang ini berkata, turunlah dari bukit dan engkau akan menemukan jenazah seorang laki-laki yang sedang ditunggu istrinya. Solatkanlah dia, karena dosa-dosanya sudah diampuni." Begitu kata si zuhud. Orang-orang yang selama ini menganggap si zuhud adalah tokoh yang patut diteladani dalam hal kedalaman ilmu tasawuf, kagum dengan penjelasannya. Mereka kemudian bersama-sama mensolatkan jenazah si pemabuk dan memakamkannya dengan baik, sebagaimana saudara-saudara sesama muslim yang lain yang meninggal dunia. Orang-orang penasaran, namun saat akan bertanya mereka sungkan karena takut menyinggung perasaan si istri. Hanya si zuhud yang berani bertanya pada si istri, apakah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia suka mabuk-mabukan dan sering melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Si istri mengaku tidak tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup memang suka menghabiskan hari-hari di tempat maksiat dan menenggak minuman keras. Pasti ada amalan kebaikan lain yang membuat dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda jelaskan apa amalan yang baik yang dilakukannya, tanya si zuhud. Istri pemabuk mengatakan bahwa ada 3 hal yang selalu dilakukan suaminya saat hidup. Pertama, jika ia sadar dari mabuknya saat subuh, maka ia bersuci dan lekas mengganti pakaiannya, kemudian sholat berjamaah. Kedua, rumah kami selalu dihuni anak yatim yang kami perlakukan sebagaimana anak kami sendiri. Dan ketiga, kalau sadar dari mabuk tengah malam, maka ia selalu mengatakan dalam doanya, "Tuhanku, di sudut neraka manakah engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini." Setelah mendengarkan apa yang disampaikan istri pemabuk ini, masyarakat pun tahu apa yang menyebabkan dosa-dosa si pemabuk ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang dipaparkan Imam Al-Ghazali dalam buku Mukasyafah Al-Qulub Al-Muqarrib ila Khadra Alam Al-Khuyub fil ilm at-tasyawuf mengingatkan kita akan bagaimana seharusnya menjalani laku hidup. Sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Dosa kadang
besar, namun kadang dosa kecil. Namun dosa tetaplah dosa. Dosa kecil yang bertumpuk tetap akan menjadi dosa besar, sehingga perlu diimbangi dengan upaya untuk selalu mensucikan diri dengan niat untuk bertobat. Bagi saya, yang menarik adalah doa sang pemabuk, yaitu, Tuhanku, di sudut neraka manakah engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini. Ini adalah bentuk sikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah sikap anti kesombongan diri. Ego atau aku, kita tidak akan tanpa bekas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi memiliki aku lagi yang berhak untuk mengaku memang hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita rasa-rasanya menciptakan sebutir nyamuk saja tidak bisa kok mengaku hebat dan sakti. Sikap rendah hati ini termasuk dalam sikap syuhud yang luar biasa. Syuhud harusnya menjadi laku perjalanan spiritual kita untuk selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua kepentingan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya titik pusat konsentrasi kesadaran jiwa dan rohani kita. Tidak boleh ada titik konsentrasi kesadaran yang lain melebihi konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ad-Dardak, suatu ketika seorang pria datang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang disebut paling zuhud itu? Rasulullah menjawab, orang yang tidak pernah lupa akan kubur dan bencananya, meninggalkan perhiasan dunia, mengutamakan kehidupan yang kekal, kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kehidupan yang fana, dan ia tidak melewati hari-harinya kecuali bersiap-siap menjadi penghuni kubur. Sekian dari saya, semoga bisa sebagai pembelajaran bagi kita. Maaf apabila banyak kekurangan dalam cara menyampaikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.